Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Waduh, udah mulai muncul-muncul nih. Aduh, Kang Aher udah mulai bergabung. Kita sapa dulu ya. Bentar ya Kang Aher ya. Pak Herudin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Herudin. Oke. Selamat segala macam. Bentar ya. Kang Aher. Sip. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger bener ini katanya. Terus seger. Hari ini seger banget nih. Iya deh. Kayaknya, Eh, jadi pagi kopinya kopi apa jadi Kang? Pagi tadi kopinya kopi Gunung Halu. Gunung Halung. Ya, Kalau kopi yang apa? Preanger apa? Kopi Preanger. Java Preanger Coffee. Java Preanger kopi itu Ya, dari variannya banyak. oh variannya banyak. Oke. Ada 12 gunung. 12 gunung. Mantap. Ya, Jadi ini Java Preanger luar Coffee Gunung. biasa ya. Jawa Barat itu kopinya aja udah lebih dari 20 jenis tuh ya. Di Jawa Barat aja saya tahu tuh segala Ya, macam. banyak kopinya, banyak banget. Jadi kopi itu Mm-mm. ada subvarian kan. Varian besarnya Arabica, Sama Robusta dua, ya kan? Robusta. Kalau varian di bawahnya itu tergantung di mana dia berada. Oh, gitu. Di Bali ada Arabica Cintamani, Kintamani, Kintamani. Oh ya, ada Arabic. Gorontalo, ada Arabila, ada Arabica, eh, ya apa Priangan. Nah itu ada Priangan. Puntang, ada Halu, ada Malabar, ada Ah, Gunung Tilu, Manglayang, ada Pangrango, banyak banget itu. iya, 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 iya. Kita dulu. Ini menarik ini perkopian nih karena di tengah situasi apa eh, ekonomi yang udah kurang menguntungkan ini, justru kedai-kedai kopi mulai bangkit yang bikinan Ya, bangkit pengusaha-pengusaha dan kecil. ada hubungan dengan pencegahan COVID. Iya, iya betul. Ya, betul itu. Kita kan nanti ada yang mau gabung juga nih di frame di apa live kita nih. Nanti lagi saya undang nih ya. Ntar kalau udah nongol kita sapa dulu ya. Ini orang Bandung juga sih ya. Pokoknya kemarin sama Kang MSI kita ada anak Nah, muda namanya Sidki Ato ya Sidki Ato. Seneng bener ya ngobrol langsung sama MSI kemudian langsung dapat ya nanya-nanya langsung dan dapat arahan. Jadi ya kata kata si Sidki ini waduh ini nasihatnya daging semua nih ya segala macam. Ya bentar nih cinta Rizky ya bentar. Nah, nanti ini pengusaha muda nih Kang yang saya mau ajak gabung juga sekalian nanya-nanya sama Kang Aher. Kebetulan ini warganya Kang Aher juga. Gitu. Nanti kita harus kapan-kapan banyak. kita kolaborasi sama apa anak muda yang lagi kuliah di luar ya. Saya lagi searching nih teman-teman apa kuliah di Jerman, kuliah di Korea Selatan, di Taiwan dan segala macam. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol santai tapi yang inspiratif lah. Jadi nanti teman-teman yang ngikutin acara kita nih bisa ter ter apa tergerak. Oh, ternyata hebat bener nih anak-anak muda ya punya kreativitas menuntut ilmu sampai jauh ya dan segala macamnya dan tetap mau perhatian sama
kondisi di Indonesia gitu. Kurang lebih sih itu sih ya. Nah, sambil nunggu si Cinta nih Kang ya. Namanya Cinta nih nanti jadi kita nyapanya saya agak ngeri-ngeri juga nih sebab namanya Cinta. Ini cinta. namanya namanya Cinta soalnya. Jadi kalau aduh, ini Cinta kenapa nggak bisa bergabung nih? Apa dia nggak boleh sama orang tuanya? Bergabung di sini. Enggak lah. Dia ngeri-ngeri juga dipanggil sama Om Mabrur nih. Hah? Kenapa Cinta Rizky nggak mau gabung? Jadi Kang, saya mau tanya dulu nih sambil nunggu. Kemarin Ya, sip. diundang nggak sama Atta Halilintar sama Aurelia Hermansyah waktu kemarin dia nikah? Bukannya belum masuk undangan saya nih. Oh, belum masuk list. Kira-kira kalau diundang, Kang Aher mau datang atau enggak? Ayo, kumaha? Bagus juga datang. Bagus datang ya? Bagus datang. Ya, kita berkenalan dengan semua jenis kelompok masyarakat yang ada, kita akrab dengan semua pihak, kita masuk semua lini. Memang kan harusnya begitu kita sebagai insan yang menginginkan peradaban mulia ke depan, memang harus akrab dengan semua kalangan. Karena kita memiliki misi untuk dinikmati oleh banyak orang, oleh semua masyarakat. Saya kalau cerita ini langsung teringat firman Allah ya, untuk umatin ukhrijat linnas. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat, dan sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang akan dikonsumsi, dinikmati oleh semua umat, yang ada semua manusia. Oke. Kalimatnya adalah umat untuk semua manusia. Nah, kitalah orangnya. Jika kita punya misi peradaban, ketika kita misi perbaikan di negeri ini, maka kita dinikmati kebaikan kita oleh semua orang. Oleh karenanya kita kembali keraguan masuk ke semua lini. Begitu seharusnya. Apalagi kalau diundang ya Kang ya. Apalagi diundang. Kan kewajiban kita kalau diundang seseorang, ya kalau nggak ada uzur syar'i, mestinya datang gitu, ya. Saya sering kata-kata dengan Anang Hermansyah saat dia jadi anggota dewan, sering itu. Ya. Karena waktu itu kan dia jadi anggota dewan, pernah kunjungan juga ke Jawa Barat, sering kotak-kotak. Jadi saya kenal dengan dia lah, insya Allah. Oke. Kalau dengan mantan istrinya, Bu Krisdayanti, lebih kenal lagi. Itu dia. Karena saya kemarin habis kepoin IG-nya Ibu Neti itu mereka saut-sautan juga di kolom komen. Karena Krisdayanti kan sekarang jadi anggota dewan kan Kang ya dari PDIP di Dapil Malang sana, kabupaten atau kota saya lupa gitu. Ya, sering jalan-jalan juga, mungkin satu komisi mungkin sama Bu Neti ya. Komisi dengan Bu Neti. Komisi 9 kan? Iya. Jadi waktu Bu Neti posting gambar Kang Aher lagi apa? Lagi ngasih ceramah, kemudian posternya ada Bu Neti ya di belakang, kan ada fotonya tuh di backgroundnya itu. Ada saat di Bali. Bu Neti. Ya dimanapun suami pergi, istri selalu mengawasi gitu kalau macam. Selalu dalam pengawasan istri. Nah itu kemudian Krisdayanti komen gitu ya kan. Saya pikir menarik juga ya, artinya jarang-jarang juga ya kan, jarang-jarang artis besar dengan follower hampir 10 juta gitu kan mau komen di postingan kita gitu. Nah, mungkin komen itu kan ada sesuatu yang berkesan gitu di hati makanya atau sesama pemain Instagram apa istilahnya? Iya. Selebgram. Selebgram, Selebgram. meskipun satu selebgram baru muncul,
yang satu Iya. sudah kawakan, sudah hampir 10 juta followernya, ya Itu dia. itu dicari. Dulu Tunggu saya nih. jadi gubernur beberapa kali dia tampil di Jawa Barat. Pada acara-acara resmi di Jawa Barat dia tampil beberapa kali. Jadi lebih kenal Bu Krisdayanti dibanding Anang. Kalau Anang diperkenalkan dengan kita itu saat saya jadi gubernur, dia jadi anggota DPR. Anggota Dewan, ya. Oke. Nah, tapi ada pertanyaan nih, Kang, ya. Ternyata undangan Atta, udah datang nih cintanya. Assalamualaikum, cinta. Iya, aduh, kumaha, damang, cinta. Ini saya kalau manggil cinta jadi agak deg-degan juga gitu, ya kan? Jadi, jadi gini Kang manggilnya gitu, Assalamualaikum cinta, kan namanya cinta, habis gimana? Ya, mau nggak dipanggil cinta namanya cinta, nggak dipanggil kumaha gitu. Ini nama, Jadi, ini nama perempuan dengan nama cinta yang kedua saya kenal. Saya punya malah berteman karena sudah lebih berumur ya di bawah saya. Yang berteman di ini di game ya. Waktu itu masuk game, ada Bu Cinta di situ. ada Bu Cinta. Ini yang kedua nih, cinta yang kedua nih. Iya. Jadi Kang ini suaranya kurang keras nih, cinta, ya. Oh, aku kurang keras. Ya. Jadi ini Ya. Cinta Rizkia nih Kang. Ini Ya. Mojang Bandung, ya. Pengusaha, Kang. Ya. Pengusaha. Ah? Masih belajar, Om. Oh ya. Jadi ini masih muda udah jadi pengusaha, Kang. Jadi pengusahanya bagus banget. bergerak di bidang apa, Cinta? Cinta bergerak di bidang wedding organizer sama di fashion business. Fashion. Jadi ada dua bisnisnya. Pertama wedding organization, yang kedua ada fashion. Apa nama brandnya, Cinta? Brandnya itu kalau untuk yang wedding organizer, Ni Tamara Wedding Organizer. Terus? Kalau yang fashion muslim itu Ni Tamara. Ni Tamara. Oh, gitu. Jadi ini sengaja diundang nih Kang ya. Kenapa di acara AHER MSI Talks ini selalu ada ngundang anak muda ya. Tapi mereka macam-macam. Kalau kemarin dengan MSI ini Sidki Ato nih dia mau dari calon politisi karena dia bergerak di partai. Nah sekarang ini Cinta ini pengusaha. Tadi semalam habis chatan sama saya mau katanya. Terus ada sponsornya juga nih Kang katanya. Om Bro tolong cariin dong pengusaha muslim yang soleh katanya. Gitu. Jadi ini Kang bilang nanti mumpung ketemu sama Kang Aher kan gubernur Jawa Barat 2 periode Kang, nggak mungkin nggak ketemu sama pengusaha soleh yang tajir yang solehat gitu. Jadi kumaha Kang jadi ya. Jadi ini Cinta tadi habis cerita tentang masalah weddingnya Atta sama Aurel, ya kan? Saya tanya ke Kang Aher, Kang diundang enggak gitu? Enggak ternyata. Terus kalau diundang, mau datang enggak? Mau datang ternyata. Gitu. Nah, kira-kira gimana? Nah, sekarang porsinya Cinta deh mau nanya apa sama Kang Aher boleh. Ini mumpung jarang-jarang kan Cinta ketemu sama Kang Aher nih. Nah, betul nih. Ini suatu kehormatan banget nih untuk Cinta bisa silaturahim sama kakak Aher, Om Bro, baru ketemu lagi. Iya. Mungkin ini wakili apa ya, para milenial nih. Ya, boleh silakan. Ya mungkin dengan aktivitas yang Cinta jalani sekarang, khususnya Cinta bergerak di bidang bisnis gitu. Memang yang namanya bisnis itu kan pasti ada naik dan turunnya gitu. Memang semua itu perjuangannya tidak mudah. Mungkin Cinta mau minta tipsnya nih dari Kang Aher untuk para milenial
tetap konsisten dan juga semangat kita berbisnis. Karena Cinta sendiri sih, kenapa kita milih untuk berbisnis? Karena dulu pun kan Rasul berbisnis gitu. Dan kita berpikir seorang itu kan suatu saat nih pasti akan menikah gitu, dan pasti akan ada tanggung jawab yang jauh lebih besar gitu untuk keluarga gitu ya. Ya Kang, jadi pasti akan lebih ada uang. Kan yang memang waktunya pasti kantor gitu. Nah, makanya salah satunya kenapa alasan kita memilih bisnis itu. Ada sarannya dari Kang Aher tuh. Bangga Kang, silakan nih, Cinta nanya tuh. Pertama, saya menyambut baik ketika ada seorang anak muda mau berbisnis. Ya, tentu berbisnis lebih memeras pikiran, lebih memeras tenaga dibandingkan dengan menjadi karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Tapi tentu pada saat yang sama ketika memeras pikiran dan tenaga lebih besar, termasuk tentu saja harus bermodal cukup besar, cukup banyak, di saat yang sama juga ternyata dalam konteks rezeki, nah ini sangat penting dipahami sebagai filosofi berbisnis. Ternyata bagi berbisnis, Allah itu menyediakan pintu rezeki lebih besar, lebih banyak. Disebutkan di hadis Nabi nih ya, tentu landasannya harus hadis Nabi supaya kita sangat percaya bahwa Allah itu membuka pintu rezeki 10 pintu. Nah, 9 pintu diantaranya untuk para pebisnis. Sementara 1 pintu hanya untuk para pekerja, untuk para karyawan. Nah, dengan demikian, tentu pada saat dimana yang dibuka itu 10 dari 10 pintu adalah 9 pintu, maka risikonya pun lebih besar, tantangannya pun lebih besar. Tapi ini sangat penting untuk digeluti karena pada saat yang sama ternyata selain pintu rezekinya 9 dibanding karyawan hanya 1 pintu, saat yang sama ternyata di hadapan Allah juga lebih mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi itu ada 2 jenis mabrur ya. Ini pas banget dengan ya. Jenis mabrur. Jadi yang biasa dikenal oleh kita itu adalah haji mabrur. Haji mabrur. Padahal di dalam hadis Nabi ada 2 jenis pekerjaan yang dikategorikan atau diberi sifat mabrur. Yang pertama bisnis mabrur, yang pertama haji mabrur, yang biasa dikenal oleh kita. Dan yang kedua adalah bisnis yang mabrur. Tentu saya sekalian berdoa kepada untuk Cinta ya. Mudah-mudahan Cinta dia hadir sebagai pebisnis yang mabrur ya. Amin. Untuk perempuan itu mabrur gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks makroekonomi nih ya. Dalam konteks makroekonomi. Ternyata pebisnis itu ya, pengusaha itu bisa menyelesaikan masalah dirinya dan masalah orang lain sekaligus. Kalau orang lain katakanlah bekerja mendapatkan upah atau gaji dan dengan upah tersebut dia bisa hidup, kan dia hanya menghidupi dirinya dan keluarganya, selesai kan. Tapi ketika kemudian pebisnis, pedagang, pengusaha, industriawan itu kan bisa mempekerjakan banyak orang. Saya punya kenalan di Bandung seorang pebisnis yang asalnya kaki 5. Nah, sekarang sudah punya karyawan 15.000 orang. Asalnya kaki 5 kan. Bayangkan, dia sendirian bisa menyelesaikan, bisa membantu menyelesaikan urusan 15.000 orang yang lain dengan hadirnya seorang pebisnis ya. Itu dalam konteks sosial. Dalam konteks bernegara juga ada nih, biar lengkap, agama, sosial, dan negara. Ternyata di negara itu, negara akan sedikit penganggurannya kalau banyak pengusaha. Semakin banyak pengusaha, apalagi pengusahanya itu berkategori industriawan, melakukan pengolahan ya dari barang hulu ke barang tengah ke barang jadi. Itu kan denyut ekonomi sangat tinggi. Nah, banyaknya para pengusaha itu akan berakibat terserapnya para pencari kerja. Sehingga pengusaha itu akan menyelesaikan urusan negara sekaligus. Oleh karenanya dalam ilmu makroekonomi, nah ini masuk makroekonomi nih,
Jadi sebuah negara itu minimal dia punya pengusaha menengah ke atas itu 4% dari penduduk. Ya, 4%. kita lihat sekarang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dia punya pengusaha 12% dari penduduknya. Kemudian Republik Rakyat Tiongkok lebih dahsyat lagi. Karena Republik Rakyat Tiongkok punya pengusahanya itu 14%. Ya. Singapura kalau tidak salah 8,7% pengusahanya. Malaysia itu sudah hampir 4% pengusahanya. Thailand sudah 4,1%. Ini data-data tahun 2016-an yang saya hafal, 2017-an ya. Mungkin sekarang udah berubah atau mungkin berkurang karena urusan COVID. Ini data lama. Indonesia berapa persen, Kang? Indonesia itu memang masih sedikit ya. Kita mungkin baru 2% lebih. 2% lebih. 2% lebih itu persentasenya banyak versi ya. Ada yang mengatakan 1,2, ada yang mengatakan 1,8, ada yang mengatakan 2,2. Mungkin kita katakan di Indonesia baru 2,2% ya, menurut versi Kementerian UMKM. Jadi masih sangat banyak jumlah pengusaha yang diperlukan di Indonesia untuk mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga hasil olahannya tersebut berdampak pada dua hal ya. Yang pertama, ketika Anda dunia usaha, maka akan berdenyut ketenaga kerjaan, berdenyut perekonomian, sehingga menimbulkan lapangan kerja dan terserap para pekerja atau para penganggur gitu ya. Kemudian saat yang sama, kemudian ada nilai tambah. Nilai tambahnya adalah, kan ketika ada pengolahan hulu tengah hilir, value-nya bertambah kan. Besi yang aslinya 1 ton itu 1 juta umpamanya, maka ketika diolah menjadi elektronik, menjadi otomotif, menjadi chip bahkan paling mahal itu, 1 chip itu hanya beberapa gram, kan bisa 5 juta chipnya Samsung umpamanya. Nah, dengan demikian, dunia usaha tidak sederhana, dia dapat kedudukan dari sisi sosial, dapat kedudukan dari sisi agama, plus dapat kedudukan tinggi dari sisi negara. Makanya saya mendorong Cinta jadi pengusaha hebat di masa depan ya. Amin. Amin. Cinta karyawannya udah berapa Cinta sekarang? Kalau belum banyak, cuman memang sekarang ini sudah mulai ya, bekerja dari mulai orang dekat, contohnya kayak keluarga gitu, yang memang mereka masih belum ada kerjaan nih, Cinta ajak gitu. Sih ini belum terlalu banyak, masih kurang dari 10 orang. Mudah-mudahan nih biar Jadi selama pandemi ini kan acara-acara wedding di gedung, di tempat-tempat pertemuan kan berkurang nih, Cinta, ya kan? Iya. Terus dampaknya buat Cinta gimana? Karyawannya apa nggak dapat gaji atau tetap digaji atau malah di apain nama? Cinta ini kan pembisnis tantangannya begitu. Betul. Ini dampak ini satu periode kemarin. Kenapa menjalankan bisnis dua bisnis secara bersamaan? Nah, jadi agak menurun. Kita berusaha untuk mengimbangi dari fashion muslimnya gitu. Jadi berusaha bagaimana caranya supaya ini tetap gitu. Oke. Ini Kang saya sapa dulu nih ya, yang ikutan di kita nih Marcelino David ya. Titip salam buat Kang Aher, selalu sehat. Ini udah 3 kali ya. Jadi saya ntar salah nih kalau Marcelino David. Kemudian ada Doben B, selamat dari Amsterdam. Wah, jadi dari Amsterdam, Doben B ya, Doben B ini dari Amsterdam ya, insya Allah ya. Selamat menyimak, selamat dengerin ngobrol-ngobrolnya kita ya. Kemudian apalagi dari Iman Kang Aher calon gubernur Jabar lagi dong. Waduh. Ini menarik nih Kang. Bisa, udah 2 kali. Enggak kan udah 2 kali. Kalau diselang sekali, ya. Kemudian nanti yang periode besok setelah Ridwan Kamil boleh dong, kan nggak boleh 3 kali berturut-turut. Kalau 2 kali berturut-turut boleh, gitu. Nggak boleh kan? Nggak bisa juga. Oh nggak bisa peraturannya? Iya. Sedang dikaji kalau di daerah lain bisa nggak gitu. Oh begitu. Katakanlah di DKI Jakarta sedang dikaji nih sama teman-teman, katanya begitu.
Eh. Ya udah, kalau Kang Aher nggak bisa maju, ya udah biar saya sama Cinta aja nanti maju deh. Cinta calon Boleh, wagub, sip, saya mantap, gubernur, boleh, gimana? boleh, boleh. Gimana Cinta? Oke nggak? 2022 kita nyalon lah. Gimana? Hah? Berani nggak? Ya, gimana Om? Berani nggak Cinta nyalon? Saya calon gubernur, Cinta calon wakil gubernur di Jawa Barat. Kan Cinta udah banyak partnya juga ya, followernya. Bang Om, Hah? harus ini sama Kang Aher dulu nih. Oh iya. Oke, nanya apa lagi, Cinta? Boleh. Nah, Kang, selain itu juga apa namanya? Untuk saat ini kan semakin apa ya? Kalau menurut saya semakin apalagi dengan sekarang sekolah tuh sudah mulai di rumah gitu. Otomatis kan anak berinteraksi dengan gadget. Nah, sementara efek gadget kan luar biasa dan tidak banyak juga yang mengarah ke negatif. Nah, salah satunya banyak juga anak muda yang melalui gadget ini terjerumus gitu ke hal-hal yang negatif. Salah satu misalnya peran gitu ya, malah terus tuh chat yang awalnya iseng-iseng tuh malah berlanjut ke yang lain-lain. Nah, tipsnya nih dari Kang Aher sendiri, bagaimana untuk mengajarkan anak muda nih menjadi jangan gitu, tapi supaya lebih apa ya, memilih mungkin untuk jalan itu apa ya, memilih terus misalnya contohnya jadi tidak pacaran, karena di lingkungan ini masih banyak lihat anak-anak muda yang mereka tuh dengan bangganya mempertontonkan bahwa ini pacar aku nih gitu, ini nah gitu. Ya Kang, gimana Kang masalah gadget itu Kang? Ya. Pak Om Obrur, mungkin bisa dibantu. Saya agak kurang mendengar tadi ya. Iya memang. Emang Cinta nggak pakai ini sih ya, nggak pakai headset ya, nggak pakai mic gitu segala macam. Suaranya turun naik sih tadi. Jadi kurang lebih begini. Pengaruh gadget buat anak muda yang sekarang jadi bahan buat show apa Cinta pacarnya ininya segala macam gitu kan ya, kurang lebih gitu. Jadi gadget ini pemanfaatannya sudah powerful tapi dimanfaatkan buat yang kurang berkenan, kurang lebih gitu. Gimana itu Kang nih? Ya sementara kan dari gadget sebenarnya kita bisa berilmu banyak ini gitu. Ya, paling tidak saya punya pengalaman mengendalikan anak-anak saya ya, urusan gadget itu. Nah, ini penting. Ya, memang harus ada pengawasan orang tua yang ketat tapi bersahabat. Karena kalau ketat kemudian seperti ketat bersahabat. Jadi bagaimana para orang tua masuk ke ruang emosi anak-anaknya itu seperti berteman. Karena kalau seperti bos nanti mereka ya menghindar, takut di depan kita, di belakang ya mereka melanggar lagi. Tapi kalau kemudian berteman, maka yang ada adalah diskusi manfaat mudaratnya gadget itu seperti apa. Itu yang kita lakukan. Di rumah umpamanya saya menyediakan komputer ya, menyediakan internet. Tapi komputer yang ada internetnya itu di ruang yang umum, di ruang khusus, tidak di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing juga kemudian diawasi, diberi pemahaman pengertian, jangan sampai di kamar juga sendiri-sendiri kemudian kebablasan, itu juga masalah. Tapi yang jelas kalau di kamar ada hambatan kan, hambatannya karena kita tidak pasang wifi di kamar. Ketika tidak pasang wifi kan dampaknya harus pakai paketnya cepat habis kan, pakai kuota. Nah akhirnya kan terpaksa menggunakan internet di tempat yang kita pasang internet, pasang wifi, sehingga di situ karena bareng-bareng relatif insya Allah terawasi. Itu adalah cara manusiawi kita untuk saling mengawasi satu sama lain. Jadi secara teknis pengawasannya memang wifi-nya dipasang di tempat bersama-sama, televisi pun di tempat bersama-sama, bukan di tempat khusus. Kemudian di kamar masing-masing nggak ada wifi. Kalau katakanlah mau gadgetan, mau
chattingan juga sangat terbatas karena memang tidak ada wifi-nya. Kalau pakai paket cepat habis. Saat yang sama juga tadi kita selalu mendiskusikan dengan mereka hal-hal yang penting untuk mereka ketahui dengan baik. Mohon maaf nih, jatuh. Didiskusikan ya, didiskusikan. Sekali lagi orang tua harus berfungsi sebagai orang tua, tapi pendekatannya adalah sahabat, teman, mitra, seperti itu. Sehingga mereka dengan sangat lugas, dengan sangat berani mengungkapkan apa yang mereka hadapi. Pokoknya kalau orang tua itu sudah membangun kesetaraan dengan anaknya, egaliter dengan anaknya, lihat aja dampaknya. Apakah sang anak berani gak mengemukakan urusan-urusan penting yang sensitif pada dirinya? Kalau seorang anak berani belak-belakan terkait dengan urusan sensitif penting pada dirinya, berarti dia sudah gak ada ragu-ragu lagi hubungan dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah orang tua tapi teman sekaligus. Harusnya begitu. Kita khawatir ya, orang tua itu kan harusnya menjadi sosok yang paling diminati, paling digandrungi oleh anak-anaknya. Sosok yang ketika ada masalah, tempat mengadukan masalahnya. Nah, kalau orang tua kemudian menjadi menara gading, menjadi nggak bisa disentuh, menjadi bos di rumah, menjadi atasan dan bawahan relasinya dengan anak-anak, maka yang terjadi adalah di depan ya seperti menurut, seperti baik-baik, tapi di luar boleh jadi dia protes, di luar boleh jadi curhatnya boleh jadi ke orang lain. Kan saya mengatakan pada anak saya, kalau curhat jangan ke orang lain, bapak dan ibumu lah tempat curhat kamu yang paling enak, yang paling ideal. Katakan semuanya. Jadi itu ada semacam pertemuan terbuka, biasa terbuka dengan semua anak-anak, bisa juga terbuka dengan satu-satu. Ayo ada masalah apa? Kamu bukakan, dijamin rahasianya, dijamin gak akan dipersoalkan, dijamin untuk dibuat solusinya. Justru anak-anak dengan cara seperti itu malah semakin gembira, berani banget mengemukakan berbagai persoalan di hadapan orang tuanya, termasuk masalah-masalah pribadi, ya termasuk masalah apa tadi, ya, masalah cinta ya, masalah percintaan, iya, sama pacaran, iya, masalah pacaran dan lain-lain. Saya kira itu kuncinya. Dengan demikian, insya Allah akan terkendali dalam beragam urusan, dia akan terkendali karena rumah yang paling dia nyaman adalah rumahnya sendiri. Orang yang paling yang paling dekat adalah bapak dan ibunya sendiri. Selain untuk kedekatan juga dengan saudara-saudara kandungnya, gitu. Siap, itu cinta ya. Jadi ini menarik sebenarnya nih masalah hubungan orang tua dengan anak ya. Karena ini kalau yang saya alami nih Kang ya, kita sama anak-anak aja sekarang ngobrolnya lewat grup ini, lewat grup keluarga gitu. Padahal anaknya ada di kamar. Ya. Ada WA grup kita, ada WA grup, biasa itu. Iya. Nggak, masalahnya anaknya ada di kamar ini masih di rumah tapi kita ngomongnya di grup keluarga. Kalau jauh-jauhan kan enak nih saya nih, waduh bukannya ribut segala macam. Nggak boleh tuh Kang ya, gitu ya. Ya artinya ya di kamar kan berarti dia pakai terbatas kan WA saja. Tapi kalau kemudian dia chatting yang menggunakan paket yang lebih boros kan biasa pakai, nggak mungkin pakai paket yang dia miliki, kecil paket dia kan. Saya ngasih paket itu sangat kecil untuk anak-anak, hanya 100.000 setiap tahun, setiap bulan. Nah cukuplah untuk chatting bebas begitu, cukupnya untuk untuk WA begitu aja cukupnya kan. Tapi kalau untuk chatting yang live model Instagram seperti ini atau YouTube dan lain-lain itu kan perlu paket yang besar. Nah biasanya masuk ke ruang wifi bersama-sama gitu kan. Kalau wifi itu bisa 300.000 untuk sekeluarga kan bersama-sama selama sebulan. Nah, itu murah jadi. Ya, dan itu dipasang di tempat-tempat yang bersama-sama sehingga tidak ada kesempatan untuk menggunakan hal-hal yang tidak perlu. Tentu tidak suudzon pada anak kita, tidak. Tapi ini jaga-jaga. Manusia itu dimanapun tidak ada jaminan untuk tidak tergoda kan gitu. Betul. Boro-boro anak kecil, boro-boro anak-anak yang baru dewasa atau milenial. Orang tua aja tergoda dengan isi YouTube, isi lain-lain yang kurang senonoh, banyak banget yang menghabiskan di depan YouTube, di depan gadget. Orang tua nih umur 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun banyak yang berjam-jam di depan gadget. Apalagi anak-anak muda. Jadi orang tua saja banyak terjebak, apalagi anak-anak muda. Dengan demikian sebetulnya ketika ada landasan semenjak awal di mana seorang anak memiliki pemahaman, pikirannya digunakan ya, selalu digunakan ketika mau melakukan sesuatu itu berguna atau tidak.
Ada kalimat itu yang ada pada anak-anak. Tentu mungkin ada semacam kelalaian sesekali, tapi kelalaiannya nggak lama-lama banget, balik lagi ke jalan yang benar. Biasa saya kira hal seperti itu ya. Saya juga kalau mau balas WA, maunya balas WA, tapi sebelum masuk ke WA yang mau dibalas itu, masuk kemana-mana dulu. Itu biasa terjadi seperti itu kan. Betul. Alasannya ada Babe yang ngirim berita, dibaca, ketika dibaca satu, adalah berita yang lainnya dibaca lagi, ya kita 15 menit terlalu, padahal yang dimaksud adalah WA yang bersangkutan yang mau kita balas. Biasa begitu, betul. Tapi itu kan tidak lama kejadiannya, langsung balik ke jalan yang benar lagi, ke tujuan semula. Saya kira begitulah. Namanya manusia perlu mengingatkan, perlu diingatkan, perlu kebersamaan. Ya, oke, ini saya sapa dulu nih ya, Cinta sama Kang Aher nih banyak salam-salam dari para pengunjung di ruang chat room kita ya. Ini Rilopi ya, salam dari alumni CSM Colorado School of Mine. Waduh, jauh amat ini temannya. Ya. Mantap. Rilopi ya kan, ini cerita tadi tentang masalah kopi Kang. Jadi kata Rilopi ini ya, itu ternyata varian kopi paling banyak adanya di Sumatera Selatan, bukan di Jawa Barat. Boleh apa jadi, benar atau enggak? Boleh jadi ya, boleh jadi. Ya, boleh jadi. Salah. So, tiap masuk ke ruang ke kawasan tertentu itu varian baru. Varian baru. Oke. Ya, pH tanah yang di mana kopi ditanam itu masuk varian baru, karena ketika ditanam di pH tertentu yang beda dengan pH yang lain itu pasti beda. Makanya kopi generasi milenial, generasi 4.0 itu biasa disebut sampai dari gunung mana asalnya. Tidak hanya Arabica. Ya. Jadi kopi yang kopi lover itu yang paling terkini itu ketika mau ngopi dia menyebutkan tolong saya minta Arabica dari Indonesia, dari Gunung Puntang, begitu nyebutnya. Kalian saya minta Arabica dari Aceh, dari Gayo, dari gunung mana. Biasa begitu sekarang. Jadi sampai spesifik seperti itu. Ya. Itu kan sudah variannya, sudah sub varian yang sangat luas. Betul. Kalau saya mah ngopi yang penting ada di kaleng saya aja ya, ntar gampang lah. Makanya sesekali harus ada kopi darat supaya bisa menikmati kopi-kopi yang beragam itu, Om Bro. Ya, mantap. Ini ada dari Tari nih, Tari Mentari, salam rindu orang Kampung Melayu. Dulu kan Kang Aher pernah di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu. Ya. Itu dari Tari nih, mungkin dulu tetangganya Kang Aher nih, Tari Mentari ya. Salam kembali nih, Mbak Tari. Boleh ya. jadi. Boleh jadi. Ini Kang Aher ini banyak story-nya nih dari Jakarta, Bandung, Sukabumi di kampung segala macam ya. Salam juga dari peternak cacing Cikole Lembang hadir. Waduh. Cacing aja sekarang di ternak ya. Bisnis besar itu cacing itu sekarang. Bisnis besar ya Kang ya kadang. Iya. Jadi Kang ini menarik nih Kang. Jadi saya di rumah ya itu sekarang ngelola TPS, tempat pengolahan sampah berbasis 3R, reuse, recycle, reduce ya. Nah, salah satu programnya selain membuat kompos adalah bikin maggot itu Kang. Ya. Maggot. Ya, jadi ini luar biasa ternyata. Maggot itu dijual juga per kilonya lumayan gitu ternyata. Lumayan. Sekarang lagi ini peternak cacing dari Cikole. Aduh, jadi Allah ini kasih makhluk yang mungkin menurut kita jijik, tapi sebenarnya dari kejijian itu dari makhluk yang nggak tahu deh kalau Cinta jijik nggak lihat cacing atau lihat maggot ya. Tapi ternyata dari situ orang masuk rezekinya. Nah ini gimana nih, Kang? Masalah konsep rezeki nih. Mumpung ada Cinta Rizkia, namanya Rizkia. Cinta Rizkia. Nah, jadi teman-teman nih kalau mau lihat di akunnya Cinta Rizkia, akunnya kan Cinta Rizkia ya? Betul. Cinta Rizkia. Silakan nanti dilihat segala macam. Jadi rezeki konsep rezeki gimana? Gimana nih Kang? Konsep rezeki itu gini, rezeki itu kan kebutuhan manusia dalam kehidupannya yang sudah Allah siapkan semenjak awal penciptaan manusia. Jadi rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Ya, tinggal di dunia ini harus ada situasi yang nyaman untuk mencari rezeki, termasuk ada jaminan ya rasa aman, termasuk ada regulasi yang baik yang berpihak pada umat, pada masyarakat dari negara,
supaya rezeki itu betul-betul sampai kepada yang berhak yang sudah Allah sediakan untuk mereka semuanya. Nah, saya ingin cerita saja tentang konsep rezeki menurut agama ya, menurut pemahaman ketuhanan kita. Rezeki itu punya dua sifat. Rezeki itu pertama, dia diciptakan oleh Allah tidak terlalu sulit. Tidak Kalau terlalu sulit. Ya tidak terlalu sulit. Sulit ada, tapi tidak terlalu sulit. Masih dalam jangkauan kemanusiaan kita. Sebab kalau sulit rezeki diciptakan, ini makhluk hidup akan binasa semuanya, tidak dapat rezeki kan gitu. Nah, saat yang sama rezeki juga diciptakan oleh Allah tidak terlalu mudah. Sebab kalau rezeki terlalu mudah, nggak ada bedanya yang malas dengan yang getol, yang rajin dengan yang getol, yang malas tidak ada bedanya kan. Kalau rezeki terlalu mudah Allah ciptakan, oleh karena itu rezeki diciptakan pertengahan antara tidak sulit dan tidak mudah, di tengah-tengah. Nah, yang menghubungkan antara manusia dengan rezeki yang sudah Allah siapkan untuk setiap manusia, bahkan disiapkan untuk setiap makhluk hidup, itu adalah kerja keras, ikhtiar yang baik. Itulah kita diminta untuk melakukan, memiliki skill, memiliki profesionalisme, memiliki keahlian untuk mencari rezeki yang sudah Allah siapkan tersebut. Yang jelas rezeki itu memang dihadirkan Allah dan diperintahkan kepada manusia untuk dicari rezeki tersebut. Wabtagu indallahi rizqa. Bahkan antara rezeki dengan ibadah itu kan menyatu dalam satu kesatuan waktu. Nah, saya sering membaca konsep salat Jumat dan rezeki dalam salat Al-Jumu'ah, dalam surat Al-Jumu'ah ya, kan gitu. Iya, betul. Habis sholat, jadi, bertebaran. Ya, pada saat adzan Jumat berkumandang, itu momentumnya momentum kerohanian. Kita diminta untuk segera datang ke masjid bersama-sama imam melaksanakan salat Jumat. Bahkan ini momentum kerohanian, bahkan karena ini momentum kerohanian, proses perdagangan kalau terjadi saat adzan Jumat berkumandang tidak asal perdagangannya. Oh, tidak. Itu kan ini momentum kerohanian. Betul. Tapi lihat bagaimana momentum berikutnya datang, yaitu momentum cari rezeki. Ya, di ayatnya disebutkan ketika Jumat sudah selesai dilaksanakan maka menyebarlah kamu di muka bumi. Ya, bukan di Bandung, bukan di Kampung Melayu, bukan di Sukabumi, bukan, tapi di muka bumi. Pertanda bahwa rezeki tersebut disiapkan oleh Allah di muka bumi ini, dimanapun ya. Jadi kita dihadirkan untuk menjadi manusia global sebetulnya. Selesai salat Jumat dilaksanakan, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Tujuannya ternyata wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah, yaitu rezeki-rezeki yang sudah Allah siapkan. Jadi setelah salat Jumat setelah salat Jumat selesai dilaksanakan, tidak ada konsep tidur siang. Yang ada cari rezeki habis salat Jumat itu nggak ada. Kita hebatnya kan konsep Islam hebatnya seperti itu. Yang ada adalah setelah salat Jumat, kemudian menyebar di muka bumi mencari rezeki. Tapi rezeki yang dicari itu harus rezeki halal. Makanya supaya rezeki itu pada kehalalannya, kita disuruh juga berzikir pada Allah saat cari rezeki. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Cari rezeki Allah, karunia Allah, dan juga banyak zikir pada Allah. La'allakum tuflihun. Supaya rezeki itu klop dengan kebutuhan rohani kita, yang dampaknya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu konsep rezeki sebetulnya. Jadi rezeki mesti dicari dan mabrur. Saya harus menekankan lebih lanjut dalam pandangan agama itu, dalam pandangan Islam khususnya, tidak ada pertentangan rezeki dengan ibadah kepada Allah. Justru yang ada adalah satu kesatuan. Sehingga dampak berikutnya tidak ada kontroversi antara ketakwaan dengan kekayaan. Tidak ada pertentangan. Orang bisa kaya dan takwa sekaligus, orang bisa takwa dan kaya sekaligus. Ya, contohnya adalah para khulafaur rasyidin dan para sahabat yang Allah jamin surga 10 orang itu kan. Iya. Jadi dalam sejarah Islam itu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Al-Asyaratu al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ternyata 9 dari 10 sahabat Nabi dijamin surga itu ternyata para pedagang kaya, 9 diantaranya. Jadi dengan demikian surga dan kekayaan menyatu dong. Satu kesatuan waktu, bahkan Utsman bin Affan kaya raya, khalifah pula, orang bertakwa pula luar biasa. Ada satu di antara 9 sahabat, ada satu di antara 9 tersebut yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu yang paling kaya. Bahkan dia pernah berdoa, doanya unik, tapi jangan jangan dituruti oleh cinta ya, jangan diikuti doanya. Nah, aku buat kita doa tersebut. Doa minta rugi gitu.
Ya, karena dia sepanjang melakukan perdagangan untung terus-terusan. Iya, itu Abdurrahman bin Auf seperti itu. Makanya dalam semua doanya dia bilang, ya Allah berikanlah aku kerugian. Ingin rasanya merasakan rugi. Seperti apa sih rasanya rugi itu? Tapi oleh pedagang-pedagang hari ini, yang anak milenial jangan ditiru doa tersebut ya. Mending kita aja untung terus lah, untung terus. Untung. Ayo Cita mau nanya lagi nggak? Boleh kan nih, mumpung babnya bab rezeki nih, ya kan? Iya. Selama ini kan kalau ini apa ya, curhat juga nih Ustaz. Boleh curhat. Silakan. Selama ini kan ikhtiar cinta itu dalam ya membuka pintu rezeki, salah satunya kan dengan duha. Nah, ya selain itu kan tahajud dan lain-lain. Ada nggak sih Ustaz amalan lain yang bisa lebih mempercepat pintu rezeki, terbukanya pintu rezeki gitu? Ya Kang. Ya, saya tidak melihat ada amalan khusus ya. Yang ada adalah konsepnya saja bahwa rezeki yang ada Allah sediakan tersebut terhubung dengan kita dengan kerja keras, dengan ikhtiar. Hanya itu. Tentu saja ikhtiar itu menjadi bagian penting untuk memperoleh rezeki yang Allah jatahkan untuk kita. Nah tentu saja karena Allah yang menjatah untuk kita, Allah yang memberikan kelancaran, tentu saja diperlukan doa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rezekinya itu, ya rezekinya turun, banyak berkah sekaligus. Nah salat duha diantaranya adalah untuk memperlancar rezeki kepada kita. Salat tahajud pun seperti itu. Karena doa yang paling didengar Allah itu di dua tempat ya. Pertama di tengah malam saat salat tahajud, yang kedua di setiap kali selesai salat fardu. Itulah dua tempat, dua momentum yang paling memungkinkan berdoa kepada Allah dan paling memungkinkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya itu yang harus kita lakukan. Doa ya berarti kalau ikhtiar cinta dalam urusan rezeki itu sudah sangat maksimal, sehingga tentu saja kemaksimalan ini disempurnakan dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian insya Allah lancar mudah-mudahan. Ya tentu saya berharap Cinta yang hari ini menjadi pengusaha, mungkin hari-hari ke depan dengan ikhtiar yang kuat, dengan kerja keras, profesionalisme itu dikembangkan, strategi yang jitu, doa yang sangat kuat juga kepada Allah. Mudah-mudahan saya melihat Cinta 15 tahun ke depan menjadi pengusaha sangat besar di Bandung, di Indonesia ini. Amin. Ya. Amin. 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 Nah, Ustaz. nih Kang, nih sekalian nih Kang, saya bantuin Cinta nih kan. Biasanya kan ada 3 hal yang sudah Allah tetapkan ketika manusia itu lahir. Yang pertama rezekinya, yang kedua jodohnya, yang ketiga adalah kapan matinya. Nah Cinta tadi nanya, ini Cinta udah ikhtiar tapi jodoh belum ada. Ini kan biasanya anak perempuan galau-galau nih Kang. Gimana nih Kang? Ya. Aduh. Sebagai perempuan, apakah kita nunggu atau kita harus aktif gitu? Ya nggak Cinta? Boleh nggak kita? Ya ikhtiarnya minta dicarikan, ikhtiarnya minta dicarikan, sama bro. Ikhtiarnya minta dicarikan pada orang tua boleh. Minta dicarikan pada teman-teman kita yang lebih senior juga boleh. Pada guru kita, pada senior dan sekaligus guru spiritual kita juga silakan boleh. Ya itu adalah cara kita mendapatkan pasangan hidup ya, yang jelas mudah-mudahan pasangan hidupnya pasangan hidup yang betul-betul Allah pilihkan, dan kemudian pasangan hidup yang memang hidup terus-terusan ya, dari dunia sampai ke akhir kelak nanti, sebagaimana pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu kan. Suami istri di dunia itu sama dengan juga suami istri di akhir kelak nanti. Nah mungkin kalau Cinta sudah berikhtiar, sudah minta dicarikan ke orang tua dan lain-lain, masih belum datang juga. Nah satu yang mungkin harus diketuk lebih lanjut ya, doa yang lebih tajam kelihatannya. Doa yang lebih kuat kepada Allah. Itu lebih spesifik nih Cinta ya. Jadi doa lagi. Jadi Cinta, jadi kalau memang mintanya pengusaha muslim yang soleh belum dapat, ya minta aja gubernur yang soleh misalnya, atau wali kota yang soleh, kan nggak apa-apa juga kan ya Kang ya. Ya pokoknya kriterianya soleh lah. Soleh betul. Dapat pengusaha bagus, dapat dokter bagus, dapat pokoknya dapat pengusaha lain juga bagus, pengusaha lagi bagus, yang penting soleh gitu ya.
Amin. Oke. Mohon doanya Ustadz. Ya. Amin, amin. Nah, ini Kang nih ada salam juga dari Muhammad Nasrullah. Salam dari PKS Korea Selatan. Di Korea Selatan sekarang lagi musim semi. Seperti bunga sakura yang gugur tapi bersemi kembali. PKS bersama masyarakat siap melayani. Wah, jadi ini Mantap. suasana di beberapa negeri ini lagi bagus-bagusnya nih Kang kalau difoto Ya, nih. betul, Jadi betul. ya, jadi warna-warna bunga tuh lagi merah, bersemi segala macam. Istilahnya kalau sekarang nih apa cinta Instagramable lah kalau dipoto Ya. nih segala macam. Aduh, luar Ya. biasa. Kebayang Ah, musim gini, semi itu kan, Muhammad musim semi itu Nasrullah. situasi yang paling indah kan? Betul, musim semi. Ya, Ya. jadi hari Oke. Senin depan ya insya Allah nanti saya mau ngundang teman-teman yang masih kuliah di Korea Selatan atau di Inggris atau dimanapun yang memang suasananya lagi musim semi, tapi nanti live-nya jangan di dalam ruangan ya, di taman begitu live-nya. Jadi nanti orang bisa ngelihat bahasanya memang Bisa. ini suasana bagus gitu ya. Bisa. Ya, insya Allah nanti Muhammad Saya di Nasrullah. lantai 2. Nanti saya di lantai 2, view-nya Kota Bandung nanti. Nah, cakep itu. Iya, kelihatan Kota Bandung dari rumahnya Kang Aher di lantai 2. Iya, bisa Jadi insya memang Allah. suasananya memang harus lebih atas. Kalau saya kan ini aja nih Kang, tembok belum jadi nih soalnya nih gitu. Tembok belum jadi. Oke, ini dari sengaja belum dijadiin itu. belum jadi. Biasanya ini kurang nih Kang dulu. Jadi waktu RAB-nya waktu dibakan RAB ini khusus buat masternya belum sampai ininya dananya belum turun. Ya udah sampai sekarang jadi Gitu. belum belum beres-beres. Ini ada macam-macam nih, ada Dimyati Muksid, tukang tahu dari Sumedang nyimak juga, alhamdulillah ya. Kemudian aduh, ini banyak politik saya nanti dulu bicara politik ya, tapi nanti insya Allah ya, belum waktunya. Ini kita mau bicara yang asik-asik dulu nih, soalnya ada Cinta nggak enak ya, dia agak alergi sama politik soalnya ya. Tadi udah bicara tentang masalah bisnis, masalah rezeki, masalah jodoh. Emang target Cinta kapan sih? Ada target nggak Cinta? Berapa tahun lagi gitu? Target. Hah? Kalau dibilang target, ingin ya secepatnya Ustadz. Oh, secepatnya Kang? Hah? Tahun ini atau tahun depan, insya Allah. Tahun ini 2021 harus sudah beres nih, segala macam. Ini apa wasiat dari Bapak atau gimana? Iya, ya. Insya Allah ya. Ini masih Mohon ngomentarin doanya jersey saya juga nih Kang. Jadi kemarin pakai Bayern Munchen, sekarang pakai Inter. Next apa lagi? Enggak, saya ini memang ini pengkoleksi jersey bola gitu. Jadi setiap ada teman-teman ya, kerabat ya, saudara lagi pergi ke satu daerah misalnya, terutama yang di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan kita langsung bisa aja jersinya. Nah, saya nitip jersinya gitu. Jadi kemarin yang ke Jerman saya nitip Bayern Munchen, ini Inter Milan dikasih sih langsung sama presiden Inter Milan sih kemarin ya, sama Bang Erick Thohir, kawan lama soalnya, kawan lama. Ya, tapi insya Allah ya, koleksinya saya nggak fanatik ke satu kesebelasan, tapi saya ingin bahwasanya yang paling unik di setiap daerah untuk oleh-oleh ya jersey ya. Karena apa ya, karena susah kita kalau di sini, kecuali yang udah umum ya. Misalnya saya ke Turki kemarin, saya beli jersinya Galatasaray Kang, karena di Indonesia jarang yang Galatasaray ya ada gitu, segala macam gitu. Nah, ini kan menarik ya, jadi itu penting. Nah, ini waktu udah tinggal sedikit, terakhir mungkin Cinta, pertanyaan pamungkas buat Kang Aher ya, kapan lagi bisa ngobrol sama Kang Aher ini Cinta ya. Dia juga semalam nggak ngimpi juga mau ketemu sama Kang Aher nih, ngobrol-ngobrol begini, walaupun sama-sama tinggal di Bandung tapi kan nggak pernah ngobrol-ngobrol begini kan ya Cinta ya. Iya, coba terakhir lah nanyanya apa gitu. Apa ya? Ini grogi nih ketemu Kang Aher. Jangan grogi dong. Biasa aja. Ya, apa ya? Untuk kondisi sekarang ini nih Kang, kan COVID juga
semakin hari itu semakin meningkat ya. Ya salah satunya Cinta juga ini alumni nih Kang, alumni COVID. Oh, alumni Oh, COVID. penyintas. Ya, Pecintas COVID. gitu. Jadi Tapi sekarang udah sehat ya, Cinta ya? alhamdulillah udah sehat. Jadi gimana caranya ya untuk menyadarkan orang-orang gitu ya untuk lebih aware lagi terhadap COVID ini, karena contohnya kayak Cinta pun kemarin sempat terpapar itu salah satunya terpapar dari OTG gitu. Jadi dia nih merasa tidak Sehat. masalah dengan dirinya, tapi setelah dicek dia positif, tapi karena merasa nggak ada masalah ya dia masih berkeliaran gitu aja gitu. Jadi masih belum sadar untuk hal itu. Akhirnya kan yang jadi korban juga ya banyak orang luar. gitu, dan Iya, betul. semakin bertumbuh gitu, dan nggak berhenti jadinya gitu si pandemi ini. Iya Kang, Kuma itu Kang. Dari ini. Ya, memang pertama ya kita yang sudah memiliki kesadaran tinggi harus memberikan keteladanan. Contoh, dimanapun kita berada, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, selalu menjaga jarak, termasuk menjaga jarak ketika di tempat ibadah. Saya pikir kita harus komitmen dengan itu. Kadang-kadang gangguannya juga gangguan bukan dari orang yang tidak mengerti, dari mengerti bahkan. Kita masuk ke ruang pengantin ya, atau diundang di tempat pengantin, kita foto-foto, kita sudah berkomitmen pakai masker. Tiba-tiba kata fotografer, Pak, untuk kepentingan foto beberapa detik saja tolong dibuka. Kan dibuka. Itulah sebetulnya persoalan di situ. Ya, ketika dibuka kemudian bernapas, yang bernapas itu kemudian OTG atau penderita ternyata masih belum kelihatan, yang nyebarlah saat itu. Makanya klaster perkawinan juga tidak sedikit menjadi bagian dari para penyintas COVID itu, dari klaster perkawinan ya, atau pesta pernikahan. Kemudian saat yang sama, selain kita memberikan keteladanan untuk terus memberikan contoh dengan 3M, juga kalau ada kesempatan vaksin, segera kita vaksin. Alhamdulillah Om Abrus saya sudah divaksin 2 kali. Ya, jadi, sama Kang, saya juga. Saya ikut Doakan Manula ya. soalnya. Klaster Manula ini. Ya betul. Jadi kalau sudah divaksin begini tentunya ya, vaksin kayak gitu kan. Vaksin udah 2 kali. Ya, kemudian tentu pada saat yang sama ikut lebih terus-menerus memberikan penyadaran bagi masyarakat kita bahwa ini penyakit atau COVID ini jelas ada, bukan ilusi, bukan angan-angan, jelas ada. Karena kan di beberapa tempat saya masih ditanya, Pak Aher, ini COVID itu ada atau enggak? Gitu. Saya bilang ada Pak. Gitu. Hanya karena mereka di kampung mereka belum terpapar, belum satu pun terpapar. Saya bilang mumpung di kampung Bapak satu pun belum terpapar, dijaga dengan baik. Hati-hati kalau ada orang asing datang ke sini, hati-hati kalau ada orang dari Jakarta datang ke sini, diisolasi. Karena saya bilang di Garut itu pernah ada isolasi satu desa, gara-gara ada orang desa tersebut yang datang dari Jakarta, bekerja dari Jakarta, ternyata ketika masuk ke situ membawa COVID. Ini satu desa akan terpapar. Jadi hati-hati dengan orang asing yang datang, dan saya kira kaidahnya sederhana saja, memang hanya kaidahnya hanya 3 itu. Ya, kaidahnya adalah masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Sebab COVID ini kan ditularkan lewat droplet ya, lewat air yang keluar dari pernapasan kita, baik hidung maupun dari mulut. Kemudian ini kan cukup berat sebetulnya. Kalau keluar itu berat. Jadi jarak 11 meter terjatuh ke tanah, gitu. Terjatuh ke bumi, jatuh ke tanah. Oleh karena itu dengan jarak saja bisa terselesaikan. Bayangkan kalau di sebuah pesta kan jaraknya dekat banget. Di sebuah kerumunan jaraknya dekat banget. Itu masalahnya. Jadi hindari kerumunan. Ya, tentu saja pada akhirnya kembali ya, doa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihindarkan dari penyakit tersebut. Ya, sehebat apapun ikhtiar kita, ya ada lalai-lalainya kan, ada lalai-lalainya. Tiba-tiba kita katakanlah di restoran makan kebuka. Nah itu juga titik krusial itu, selain foto-foto saat perkawinan atau saat-saat ada perhelatan, juga ketika saat makan. Sebelum makan semuanya pakai masker. Ketika makan pakai masker, dan pasti dia ngobrol. Ngobrol itu kan rada keras. Ya ciplat ke sana kemari, dropletnya ke sana kemari. Kan meja makan deket-deket hubungannya, depan belakang depan hantu deket-deket kan, meskipun ada pemisahan tetap aja
pelanggaran selalu terjadi gitu. Oleh karena itulah, pertama saya lihat keteladanan baik 3M maupun vaksin. Yang kedua, kita sebagai orang yang diberi pemahaman lebih tinggi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, tentu harus memberikan penyadaran pada teman-teman yang lain lebih banyak lagi. Dengan demikian insya Allah COVID akan segera selesai, kemudian hidup kita akan normal kembali, ya, meskipun mungkin ada new normalnya, tidak normal banget. Nah, tentu bisnisnya Cinta juga normal lagi nanti kan. Ada perkawinan banyak nanti. Insya Allah. Baik, Kang Aher, Cinta, Ya. udah jam 2 ya, kita udah ngobrol 1 jam penuh ya. Terima kasih ya, Cinta sudah mau hadir meluangkan waktu kasih. di tengah-tengah bisnisnya ya. Kemudian Kang Aher tiap Senin mau ngobrol sama saya ini, aduh manusia tak berguna nih, yang pengangguran di rumah aja tapi nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, saya minta maaf ini teman-teman yang belum sempat kesapa tadi ya, sudah di room chat ya segala macam belum kesapa. Insya Allah kita tiap Senin ngumpul di sini ngobrol ya, ada yang dari Lampung, dari Palembang, dari Amsterdam, dari waduh macam-macam ya, dari Babel tadi ya, dari Cirebon juga, dari UMKM tadi ya, Neng Alena tadi minta salam sama Kang Aher dari UMKM Kabupaten Cirebon ya. Ini luar biasa ya, Kang Aher nih fasnya dari seluruh Indonesia ada ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Yang pernah Amin. kena COVID, Cinta juga sehat ya. Semoga Amin. cepat dipulihkan, cepat segar, cepat dapat jodoh sesuai dengan keinginan 2021. Aduh, Ya. Om Rur. Nuhun ya Cinta, nuhun Kang Aher ya, sampai jumpa di Terima kasih. hari Senin Ya. yang akan depan. Mudah-mudahan semua sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada.